Jadi pembelajaran yang saya tangkap dari cerita Bung Panti tadi, yang pertama adalah kalau kita tidak menguasai, pasti kita akan gugur di awal. Siapapun itu, setinggi apapun pendidikannya, ya orang jago pidato, gitu kan, jago pidato di sini, gitu kan. Ketika jumpa konteks yang berbeda, walaupun sama-sama pidato, pasti gugur juga. Tapi gugur itu seiring berjalannya jalur pidato akan hilang. Apalagi kita menguasai materi. Yang kedua, pembelajarannya, kalaulah teman-teman berkaca dari pengalaman yang lalu tadi, belum pernah masuk ke persidangan, pertama kali masuk ke ruang sidang pasti akan gugur. Tapi supaya tidak gugur macam mana? Cobalah teman-teman datang ke peradilan itu, peradilan hakim. Oke, terima kasih banyak kesempatan yang diberikan Bung Indo selaku bendahara dari Pesantren Indo. Ya, saya rasa nggak perlu lagi saya memperkenalkan diri ya. Tapi sebelum saya menceritakan tentang pengalaman saya, sudah ditanya di Pesantren Indo ini, saya lama sampai masuk ke Pesantren Indo, sampai melakukan pemilihan bupati sampai ke sampai mengajukan permohonan eksekusi sampai eksekusi. Itu saya sudah pernah lakukan. Tapi sebelumnya bisa nggak teman-teman berdiri dulu? Berdiri dulu semua. Ya, kita segar duluan. Nampak kali ya orang lama itu ya. Ini cuma biar kita segar dulu. Jadi kalau saya bilang nanti biru-biru, jawabnya itu. Kalau saya bilang seru dulu, jawabnya berbeda. Kalau saya bilang maju dulu, jawabnya maju dulu. Kalau saya bilang mundur dulu, jawabnya jangan. Bisa kira-kira? Hidup guru. Hidup. Serbundo. Maju guru. Maju. Mundur guru. Jangan. Terima kasih banyak. Jadi untuk memulai menceritakan tentang pengalaman saya juga sendiri bingung mau memulai dari mana sebenarnya. Tapi tidak usaha. Tapi saya bukan orang usaha, saya juga buat bentuk. Nah kemudian awalnya saya bangun serikat itu karena pada waktu itu mau pembayaran THR. Nah katanya di situ dulu kalau BHI ini pun ada THR. Sementara saya ingin dapat THR, jadi saya berpikir setiap malam, gimana caranya saya dapat THR. Nah akhirnya saya dapat jawaban bahwa ketika teman saya BH ini dapat THR, saya pasti dapat juga. Nah terus apa yang saya lakukan? Saya mengiringi semua barang mes-mes karyawan itu, kemudian saya ajak mereka membentuk satu organisasi. Caranya gimana? Saya sampaikan ke mereka, kamu mau nggak dapat THR? Jawab mereka mau. Ikut sama saya. Ikut gimana? Ikut sama saya kalau mau. Mau kan? Mau. Hanya itu berproses 6 bulan itu. Setelah mereka udah kompak dan bersatu, saya cetakkan ke Disnaker atas nama Serikat Pekerja Mandiri. Setelah tercatat, saya mengajukan mulai masih belajar ini, belum tahu apa-apa. Jadi saya memainkan diri aja. Baru pindah perusahaan tidak pakai surat, langsung datang aja. Pak, kapan dibayar THR-nya Pak? Oh, THR tidak dapat ya. Kalau tidak dapat ya, saya demo. Nah, tapi ketika saya bilang demo, perusahaan juga nggak mau aja mau bayar. Tapi saya buktikan, saya buktikan orang berdemo perusahaan. Nah, akhirnya pada waktu itu terbayar THR itu. Nah, setelah THR terbayar itu, saya yang bekerja di situ udah mulai diintimidasi. Jadi saya mencarikan masalah, kemudian saya di PHK sepihak. Pertama di Bekasi. Jadi bagaimana caranya perusahaan itu membuat saya mundur itu Bekasi. Nah, tapi bagi saya waktu itu saya berpikir bahwa Bekasi itu ada tantangan. Ketika saya menolak Bekasi itu saya di PHK, saya tidak mau di PHK. Saya masih pengen buat manajemen perusahaan itu tidak bisa tidur kalau malam memikirkan saya. Hanya saya ikuti mutasi itu. Juga saya jawab,
kemanapun perusahaan memutasikan saya, di sini satu saya akan buat, di sana dua. Jadi saya dimutasi ke sana, saya dipanah lagi, saya pengaruh lagi orang. Mau begitu, jadi ribut lagi di situ. Kemudian perusahaan mutasi lagi saya ikut. Saya itu juga dimutasi, sampai di sana saya pengaruh lagi pekerja. Jadi sebenarnya pada waktu itu perusahaan itu bodoh sebenarnya. Kenapa bodoh? Karena dia mutasikan saya ke tempat yang belum ada serikat. Sampai di sana saya pengaruh langsung masuk serikat. Setelah semua masuk serikat di situ, dilihat wah, ini orang ini gawat ini kan. Dimutasi lagi di tempat yang tidak ada serikat. Sampai di sana bangun lagi serikat. Nah akhirnya demo lagi. Nah ketika mau demo lagi, saya mulai diintimidasi. Perusahaan udah mulai menggunakan tokoh masyarakat, masyarakat adat, kemudian aparat kepolisian, ada juga orang Nurani. Bahkan saya pernah dilarang untuk tidak boleh tinggal di situ, di desa itu, lewat pun juga tidak boleh. Bahkan pada waktu itu, di perusahaan itu dipasang sepuluh nama, ditulis itu, tolong orang ini yang bermasuk, orang ini berbahaya. Pada saya tidak tertulis. Jadi setelah itu saya keluar. Dan satu-satunya orang yang dibayar pesangon itu adalah saya pertama kali dipecat. Saya keluarga juga kan. Waktu itu istri saya melahirkan juga masih kecil ya. Tidak mau saya harus menerima. Tapi bukan saya menerima uang dari perusahaan. Cuma menerima pembayaran pesangon pada waktu itu. Jadi ketika saya dibayar pesangon itu, saya bilang kepada manajemen perusahaan bahwa hari ini kamu pecat saya dan saya sakit hari ini. Tapi ingat, suatu hari nanti saya akan datang lagi dengan suasana yang berbeda. Nah, tapi dari ucapan saya itu bukan tiba-tiba berhenti, tidak. Ketika saya mengucapkan kata-kata itu, saya harus membuktikan kata-kata itu. Nah, kemudian saya mulai mencari cara bagaimana cara masuk lagi di perusahaan itu. Akhirnya 7 bulan kemudian saya mengembangkan pergaulan itu. 7 bulan kemudian saya bergabung di SPC. Setelah saya bergabung di SPC, saya masuk lagi di perusahaan itu. Nah, saya masuk lagi tahap itu sebarang untuk kesana kemari. Akhirnya saya muncullah kasus di situ. Ada anggota yang di PHK. Nah, ketika anggota yang di PHK ini bergulir kasus itu dari partit sampai ke proses pengadilan yang ditangani oleh pengurus Korwil dan DPC SPC pada waktu itu. Kemudian pada proses itu saya mengorbankan kereta saya, kereta yang harusnya motor kan, saya mengorbankan kereta saya 2 habis korban sampai ke PHK karena ada 50 orang anggota di PHK, sementara mereka tak punya biaya ya saya sebagai pemimpinnya harus tanggung jawab korban pada waktu itu. Dan setelah saya habis di situ, ternyata Pak bermain hilang kasus itu, padahal sudah bergulir di pengadilan, hilang kasus itu. Nah, saya kecewa, tapi dalam kekecewaan itu tidak pernah menurunkan semangat saya dalam hati saya untuk berhenti. Yang saya pikirkan, hari ini saya jatuh, besok bangun lagi. Besok saya jatuh, lusa bangun lagi. Kalau saya jatuh, harus bangun. Kalau saya jatuh terus tidak bangun-bangun, ya tidur, mati sekalian. Ya kan? Akhirnya saya bangun lagi. Jadi sempat saya berpikir waktu itu untuk menyelesaikan pengurus SPC itu. Jadi waktu itu saya berencana itu menyelesaikan tentang. Tapi tiba-tiba ada teman-teman dari Wali Kaltim tiba-tiba nelfon saya, "Bu, besok kau ke Medan untuk pendataan RSPO." Nah, sampai di Medan sini di Hotel Saka, ya. Nah, di Hotel Saka, di situlah pertama kali saya berkenalan sama Bu Tito, ketum apa semua. Bu Tito juga ada waktu dia. Ya. Di situ saya melihat ada keterbukaan, ada jiwa pemimpin di situ, dan saya melihat ketika ketum berbicara itu saya tertarik. Kemudian setelah itu saya mulai membangun sebuah itu, baik juga
berdua nggak ada, harus jalan kaki, harus mental, jadi kesana kemari. Tapi itu tidak pernah menyurutkan semangat saya. Saya sudah semangat. Akhirnya terbentuklah basis 3. Ya walaupun masih susah-susah kan. Saya mencatatkan DPC berpisah. Maksudnya berpisah, cari 2 lagi. Saya cari 2 lagi. Akhirnya cukup 5. Setelah cukup 5 saya catatkan DPC itu. Nah setelah tercatat DPC itu banyak masalah yang timbul. Banyak masalah yang timbul. Nah setelah banyak begitu masalah yang timbul, saya mulai pertama-tama itu karena pengurus PB ini belum mampu berunding dengan perusahaan, saya buat 2 alternatif. Saya buat surat permintaan perundingan secara bipartit. Setelah itu saya bawa ke perusahaan. Tapi sebelum kuserahkan surat permintaan perundingan bipartit itu, saya bawa memang yang namanya risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Jadi sebelum saya serahkan, saya tanya dulu perusahaannya, Pak, hari ini saya mau berunding sama Bapak. Oh nggak bisa Pak, ayo kita berunding dulu. Jadi saya tidak kasih dulu surat. Kalau dia mau berunding, surat itu saya tidak kasih karena sudah terjadi perundingan. Tapi kalau dia tidak mau berunding, aku saya kasih surat. Kalau Bapak tak mau berunding hari ini surat. Mohon berunding sesuai dengan tanggal yang saya telah lakukan. Nah setelah saya masukkan surat itu, tanggal yang saya sudah sebutkan itu, saya langsung datang tanya ke perusahaan, bagaimana Pak tanggapan surat dari perusahaan mengenai surat permohonan perundingan bipartit yang saya sudah sampaikan. Oh kami belum bisa berunding, berarti Bapak terima surat lagi. Yang kedua, jadi sebelum saya kesana saya siapkan lagi surat permintaan perundingan kedua. Jadi kalau saya kesana di tanggal yang saya sudah katakan mereka tidak mau, saya langsung dorongkan. Nih permintaan perundingan kedua, tanggal sekian saya datang lagi. Nah kalau di tanggal itu juga mereka belum mau juga berunding, saya bawa langsung kasih surat yang ketiga. Nih permintaan perundingan ketiga, tanggal sekian. Kalau ketiga kali saya sudah datang ke sana, itulah acuan saya untuk membuat permohonan pencatatan perselisihan hubungan industrial. Jadi itu proses bipartit. Jadi kemarin saya ada diskusi dengan teman-teman. Mungkin kita sering aja dia dari mereka masukkan lah. Ini pengalaman saya di bipartit dulu. Nah, kalau di perundingan bipartit itu, mungkin kalau saya mau koreksi, kalau membuat surat permohonan bipartit itu, jangan dituliskan di situ bahwa kami dari PB Serkundo PTNKH mengusulkan agar kiranya manajemen perusahaan berkenan menentukan untuk mengadakan musyawarah. Karena itu tidak jelas permintaan kita. Kapan dan di mana kita tidak jelas. Tidak jelas. Kalau seandainya pihak perusahaan menjawab surat kita itu menanggapi bahwa saya hubungan dengan saudara dan surat dari PB Serkundo PT ini kan yang meminta mengadakan perundingan secara bipartit, maka ini kan sampaikan bahwa perusahaan pada saat ini masih punya ini, oleh karena itu belum bisa diadakan, hanya bisa diadakan tahun depan lalu berunding, ya kan? Sekarang kita mau menuntut 27 hari tidak bisa karena perusahaan sudah menanggapi surat kita itu hanya bisa ditutup 7 hari kalau tidak ada surat tanggapan dari perusahaan. Jadi kita nggak jelas itu abu-abu. Jadi memang surat permohonan bipartit itu ketika kita menaikkan harus menetapkan tanggal, meminta kepada manajemen perusahaan agar kiranya bersedia mengadakan musyawarah dengan kami pada tanggal sekian tempatnya di mana disebutkan. Jadi jelas kapan kita sudah ke sana. Karena kita yang mengajak mereka berunding. Maka kita yang seharusnya menentukan kapan dan di mana kita berunding. Gitu. Nah, kalau sudah kita 3 kali sudah masukkan surat itu, baru kita mengadukan permasalahan kita itu ke disnaker. Tapi mungkin yang lebih bagus sebelum
membawa surat, kita buat memang dulu surat kan, surat permintaan surat permohonan pembimbing seperti itu. Tapi datang memberikan surat itu sekaligus bawa dengan risalah pembimbingan biar cepat. Datang, kata saya mau ketemu dengan HRD manager Pak, ada nggak yang bisa memberikan keputusan? Oh ada Pak, boleh saya ketemu dengan HRD manager? Boleh, masuk. Sampai di dalam, jangan kasih surat permintaan perundingan parkir, tapi langsung kasih keluar risalah perundingan. Nah, jadi sampaikan aja. Jadi begini bos, ini ada permasalahan anggota ini, boleh nggak kita buat risalah perundingan ini? Jadi kalau mereka buat, mereka tanda tangan, berarti sudah terjadi perundingan tanpa harus membuat surat. Jadi itu bisa langsung disahkan. Tapi kalau mereka tak mau, kasih surat. Kasih surat yang sudah kita tentukan tanggal itu. Ya mungkin biar itu masukkan biar mungkin agak cepat karena itu yang saya berikan tim. Nah setelah kita masuk ke disnaker dulu, ini awalnya. Ini. Jadi saya di luar itu gelisah. Nanti di dalam orang saya tidak pernah masuk kan. Tapi itu pikir-pikir. Jika ini tidak ada yang berharap. Aku tidak boleh mengharapkan orang lain. Aku harus berharap kepada diri sendiri. Aku harus bisa. Saya masuk, walaupun itu sedih muter-muter. Pun tidak akan lebih. Apa aku bilang nanti? Cerita aja juga apa aku bilang gini kan. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, pertama saya belum di sana itu gugup, bingung saya kan. Apa mau bingung itu masih bingung. Jadi berbicara undang-undang pun saya tidak paham. Bahkan saya pernah pengalaman sekali, itu mungkin orang perusahaan juga tahu bahwa saya tidak tahu undang-undang. Jadi waktu itu di SPC, saya datangi perusahaan tambang batubara besar. Saya berunding dengan mereka, terus mereka ngomong sama saya begini. Masalah pesangon saya tuntut, mereka ngomong begini. Pak, kita tahu kan, saya tidak tahu undang-undang, saya baru. Terus bilang, Pak, ada nggak undang-undangnya yang mengatur bahwa kalau pekerja itu ditayangkan dibayar pesangon? Bilangnya, kalau ada tolong sebutkan pasalnya. Saya bingung, pasal apa ini kan? Bingung saya, mau jawab apa ini kan? Terus apa saya bilang pada waktu itu? Saya bilang begini, untuk mengelak. Sebenarnya Pak, saya datang ke sini untuk menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah, secara kekeluargaan. Kalau saudara mau berbicara tentang undang-undang, mari kita tanya langsung ke sana. Jadi selamat saya waktu itu. Jadi sampai di perundingan di Disnaker, saya ditanya, ada undang-undangnya? Kalau mau tanya sama saya Pak, jadi pastinya kita tanya aja Pak Disnaker. Di mana Pak Disnaker? Ada nggak undang-undang yang mengatur kalau orang di pihak terlibat pesangon? Ada bilang, ada Pak. Jadi itu pengalaman pertama saya. Nah, setelah itu berjalan waktu, saya sudah mulai terbiasa masuk ke Disnaker. Jadi yang awalnya itu gemetar itu karena terbiasa, akhirnya biasa. Gak ada apa-apa sudah. Bahkan saya sekarang sudah kenal semua dengan orang di Disnaker. Bahkan sampai sekarang pun juga, kalau saya ke Disnaker, saya tak membawa risalah perundingan pun untuk memasukkan surat permohonan di parkir itu pun bisa juga. Sekarang, karena itu tanya di Disnaker, mana risalah perundingannya? Perusahaan tak mau berunding Pak. Ya berunding, ya kalau tidak mau gimana? Maksudnya paksa, emang bisa paksa mereka. Terus gimana? Buat panggilan klarifikasi. Boleh ini Disnaker, langsung juga parkir di situ. Nah setelah itu keluar anjuran. Terus perusahaan tak mau berjalan dengan anjuran itu. Jadi gimana lagi? Ini cuma menganjurkan. Terus bingung. Mana ke pengadilan begini. Jadi saya mulai konsultasi ke DPP, ke Bu Ridho, ke Bu Natal pada waktu itu. Dan setelah itu saya membuatkan satu gugatan. Nah kemudian gugatan itu, walaupun gugatan itu tidak sempat masuk ke pengadilan karena pada waktu itu kasus pengusiran di PT PMM itu diselesaikan di RS Pilot.
Jadi dari gugatan itu, ketika muncul lagi satu kasus dan gugatan yang dibuat sama Bung Natal pada waktu itu, saya belajar. Karena saya ada orang, saya harap siapa mengajari saya kan? Jadi saya belajar situ. Oh seperti ini, oh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi saya boleh membuat seperti ini. Nah itu sampai saya lakukan. Saya memberanikan diri dan forum aja waktu itu saya nggak tahu. Saya tanya aja persyaratannya Pak, kalau apa namanya Pak, kalau kita masuk ke sini mau bersidang itu gimana caranya Pak ya? Saya tanya begitu. Saya nggak malu karena nggak ada orang yang mengharap. Lebih baik aku malu bertanya sama mereka daripada bertanya sama orang. Karena apa? Kalau saya bertanya sama orang, wah saya nanti mereka merendahkan saya. Kemarin dia bertanya sama saya kan, dia pintar kan dia bertanya sama saya. Akhirnya saya tanya langsung ke pengadilan, bagaimana Pak caranya? Nanti diajar lah. Oh ini persyaratannya. Nah kemudian saya memenuhi persyaratan itu. Yang paling pertama itu adalah gugatan. Ya kemudian kita lampirkan SK yang tercatat di Dinas Tenaga Kerja. Kemudian kartu anggota kita, kemudian kartu anggota yang kita advokasi ke pengadilan. Itu sudah cukup. Nah setelah beracara di pengadilan, saya masuk ke pengadilan itu gini. Begini dia kan, begini kan, apa aku bilang di dalam ini, jadi gemetar, juga apa aku bilang di dalam. Nah sampai di dalam saya duduk. Terus pada waktu itu saya ditanya sama majelis hakim, saya jawab gemetar. Nah, apakah saudara prinsipal atau kuasa? Bingung saya. Apa itu prinsipal? Bingung saya waktu itu, ya diam aja. Ulangi Pak, bilang ulangi Pak kan. Nah, saya langsung ditegur. Yang mulia katanya, oh iya, mohon diulangi yang mulia. Nah, terus diulangi lagi. Apakah saudara prinsipal langsung atau kuasa? Nah, saya bilang kuasa. Padahal aku nggak ngerti apa di prinsipal ini kan, nggak ngerti aku. Kayaknya lah, aku nggak ngerti lah. Ya. Nah, setelah itu diperiksa. Nah, kemudian oke, sudah memenuhi persyaratan formil kan. Nah kemudian saya ditanya, apakah gugatan saudara mau dibacakan atau dianggap dibacakan? Dia bingung saya, yang mana aku jawab ini, mau dibacakan atau dianggap dibacakan? Bingung kan, ya namanya orang kita tak pernah, ya jadi bingung lah. Nah, saya ditanya 3 kali situ, apakah gugatan saudara mau dibacakan atau dianggap dibacakan? Jadi sejauh pada waktu itu terserah yang mulia. Terserah yang mulia zaman baik ini. Jadi saya ditanya sama yang satu yang tegas itu perempuan, jangan terserah Ki, terserah kamu mau dibacakan atau dianggap dibacakan. Jadi bingung juga ya mulia, yang mau dibacakan atau gimana saya bingung. Saya baru pertama kali masuk sini. Oh bilang saya baru pertama kali sini. Kalau mau dibacakan itu mau dibacakan keseluruhan ini banyak lembar ini atau dianggap sudah dibacakan aja? Dianggap dibacakan aja. Oke, jadi saya dapat satu pengalaman lagi kan. Jadi kalau saya masuk kedua kali berarti dianggap. Nah terus setelah sidang berikutnya datanglah ini perusahaan kan. Nah, disuruhlah dia jawab. Saya dikasih jawaban. Saya ditanya lagi, gimana kuasa penggugat? Apa mau replika atau gimana? Bingung saya. Apa ini replik ini? Bingung saya. Apa ini replik ini? Nah, tapi udahlah, pura-pura tahu aja. Jadi bilang iya aja. Terus minggu depan bisa ya. Jadi saya bilang iya bisa aja. Saya pulang di rumah tuh mencari-cari apa yang dibilang mereka. Ini bingung juga aku. Tanya-tanya sama orang. Tapi aku nanya sama orang tidak merendahkan diri juga. Tidak sebodoh juga aku bertanya apa itu tiga tahu nggak kamu tidak merendahkan diri. Jadi aku pura-pura aja nanya.
kamu sidang kan? Sama yang lain kan ada teman-teman pengacara. Kamu tadi sidang kan? Sidang tadi. Sidang apa tadi mas? Oh udah bukti. Oh kalau gimana? Jadi dia jelaskan. Dia tangkap saksi. Oh kalau udah bukti begini rupanya kan? Oh gini rupanya. Jadi ya udah tau lah siki-siki di situ kan, walaupun siki-siki. Jadi saya buat gugatan itu memang paling terparah waktu itu. Bahkan buat replik aja paling terparah juga. Yang nggak tahu aku, yang dulu aja aku nggak tahu yang mana posito, yang mana petitum. Yang penting ku tulis dalam perkara selesai urusan. Nggak tahu aku yang mana petitum, yang mana posita, nggak tahu aku. Apa yang dimaksud dengan posita, apa yang dimaksud dengan petitum, nggak tahu aku. Yang penting, langsung ada aja dengan ini mengajukan gugatan perselisihan hubungan industrial pada pengadilan negeri ya, di pengadilan hubungan industrial kepada pengadilan negeri Samarinda. Dan alasannya ini anak kurang masuk dalam pokok perkara. Jadi aku nggak ngerti ya itu pesita, nggak ngerti juga aku apa itu petitum itu. Tapi karena saya selalu memberanikan diri, akhirnya saya paham pelan-pelan. Ya dan selama saya beracara di pengadilan itu sampai sekarang saya udah menangani ya nggak 1-2 kasus, ya udah puluhan kasus ya, sudah hampir 30 kasus menangani. Dan sekarang yang berjalan di pengadilan itu di PHI sendiri sekarang kita ada 7 kasus yang lagi sidang di pengadilan, dan kemudian ada 3 yang kasasi ke mahkamah. Ada 3 kasus yang sampai ke Mahkamah Agung ya, sampai sekarang pun juga kita belum dapat kabar dari sana kan, kita masih menunggu sampai di mana sudah hasil di pertama itu. Nah kemudian setelah menang di pengadilan, jadi saya menang waktu itu di pengadilan, tapi perusahaan juga tidak kasasi, perusahaan juga tak mau bayar. Udah menang, aku pikir-pikir, gawat kan ini perusahaannya. Udah menang, aku pun tak mau dibayar. Gimana lagi ini kan? Udah menang, bingung lagi aku. Jadi lagi gimana lagi nih? Kalau perusahaan tak mau bayar, jadi sempat kemarin sama di DPP itu saya diskusi. Jadi akhirnya buat lagi surat permohonan kepada pihak perusahaan, pihak tergugat agar melaksanakan putusan pengadilan. Tapi saya buat lagi surat permohonan eksekusi. Nah, membuat surat permohonan eksekusi itu sama halnya dengan kita membuat gugatan juga. Jadi ada persyaratan di situ yang harus kita penuhi. Kita harus butuh surat kuasa dari dari tergugat. Kemudian kita harus, kalau dari pengurus serikat harus ada SK, harus ada kartu anggota. Dua-duanya lah kita dengan dia. Nah, setelah masuk di eksekusi, nah di situ saya mulai belajar lagi. Saya udah mulai banyak mengenal dari panitra, saya mulai banyak mengenal jurista, bahkan hakim pun sekarang udah kenal semua. Penjadaan buruh perkebunan, dan saya tunjukkan ini loh fotonya, seperti ini keadaan mereka, dan ini yang dipaksa itu. Jadi ketika mereka itu tergugah lah mereka di situ kan, wah parah betul juga sih itu bangnya, memang parah di sana pak. Memang banyak itu saya. Ya kadang dari panitra kadang bilang ya tidak apa-apa nanti kita tandai dulu. Ya sampai di situ. Nah, tapi kayaknya harus sudah cerita lihat. Masih ada nggak? Sudah cukup ya. Cukup aja atau dicukupkan? Kalau pengalaman saya, ya saya juga menjelaskan, harusnya teman-teman yang bertanya, jadi saya bisa jawab. Ya, banyak pembelajaran yang bisa kita ambil dari dia. Terutama kalau kita bersidang di perusahaan, di pabrik itu pasti kita sudah lewat gitu ya. Teman-teman sudah mengalaminya. Nah yang menarik adalah ketika proses sampai ke PH. Ya. Jadi pembelajaran yang saya tangkap dari cerita Bupati tadi pertama adalah kalau kita tidak menguasai, pasti kita akan berjauh. Siapapun itu, setinggi apapun pendidikannya, ya orang jago pidato, gitu kan,
pidato di sini gitu kan. Ketika jumpa konteks yang berbeda walaupun sama-sama pidato pasti gugup juga. Tapi gugup itu seiring berjalannya aja berpidato akan hilang dengan sendiri. Apalagi kita menguasai materi. Yang kedua pembelajarannya, kalaulah teman-teman berkaca dan pengalamannya Panti tadi belum pernah masuk ke persidangan baru pertama kali masuk ke ruang sidang berjalan hukum. Tapi supaya tidak gugup macam mana? Cobalah teman-teman datang ke peradilan itu, peradilan PH yang ada di tempat Anda masing-masing. Duduk di sana, saksikan orang yang sidang. Nah, itu dia. Bayangkan ketika kita sebagai kursi pengunjung, biasanya di sini, ini misalnya kursi sidang. Di sini ada dari pihak perusahaan terus sebagai tergugat, di sini penggugat. Lalu di sini nanti ada kursi untuk saksi-saksi, di sini kursi untuk pengunjung. Itu kan kursi pengunjung, lihat seperti apa kursi persidangan. Ternyata nggak begitu seram, tidak begitu membuat kita khawatir sampai gemetar. Nah, tapi itu harus kita ulang. Jadi masuk kita besok ada sidang lagi, datang lagi sebagai kursi pengunjung, datang lagi ke pengunjung. Kalau posisi kita dekat dengan pengadilan itu, atau pada saat kita ke sana, di sana ada persidangan PH. Hidup bro, hidup bro, hidup bro, terbunuh. Federasi Serikat Buruh Perkebunan Indonesia. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Merdeka!